Kalian akan mati pelan-pelan. Jasadmu akan membusuk di sini dan ruh kalian. Halo para pecinta kisah horor di luar sana. Berjumpa kembali dengan saya, kurator dari kanal Swarna Lokaya. Kali ini kita akan melanjutkan membacakan kisah dari akun Twitter @penjahatklausa yang berjudul Kampung Gaib. Untuk para pendengar yang mau membaca kisah ini secara langsung, saya juga menampilkan link pada kolom deskripsi dan silakan follow akun penulis. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, saya mohon dukungan dari para pendengar untuk klik subscribe, like, and share. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar para pendengar tidak ketinggalan kisah-kisah terbaru dari Swarna Lokaya. Untuk para pendengar yang sudah memberikan dukungan, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan semoga Tuhan juga melancarkan setiap usaha dari para pendengar. Mari kita mulai tenggelam dalam kisah ini. Kisah dimulai. Udara dingin menusuk tulang, dan rasa lelah tak menyurutkan Diki dan Laras untuk menuruni gunung. Entah tubuh terluka seperti apa yang mereka dapat, tersandung batu, dan tergores ranting pohon yang tajam, tetap mereka terabas berlari tanpa henti. Setelah berlari cukup lama, Dik, perasaan kita nggak ketemu warung Boyem. Yang tadi sore kita istirahat, Dik, kata Laras saat berhenti sejenak. Iya juga ya, padahal kita sudah hampir 1 jam berlari, sambung Diki sembari melewati jalan ke kiri saat menemui persimpangan. Mereka terus berlari untuk mencari warung Boyem itu. Kabut yang menghalangi pandangan masih tetap dihajar saja demi keselamatan teman yang sedang ditawan makhluk halus. Aduh, teriak Laras ketika ia tersandung sesuatu yang menghalangi langkahnya. Ras, lu gak apa-apa, Ras? Tanya Diki. Bisa kalian bayangkan suasananya saat Diki mencoba menyorotkan lampu senter yang ia bawa ke benda yang menghalangi langkah Laras. Astaga, Ras, ini kan makam, Ras. Kita di pos 4, Ras, kata Diki dengan panik. Aduh, Dik, masa kita salah arah, Dik? Kita salah arah. Perasaan bener jalurnya, kata Laras. Ya udah, Ras, jangan panik. Kita balik arah dan ambil kanan nantinya, jawab Diki sembari menenangkan diri dan mencoba berpikir positif. Mereka pun putar arah dan terus berlari menuju warung Boyem. Beberapa saat kemudian, mereka sampai. Mas, tolong kami, tolong teman kami, Mas, pinta Diki dengan nada ngos-ngosan setelah berlari. Ada apa, Mas? Apa yang terjadi dengan teman, Mas? Tanya salah satu pendaki dengan wajah penasaran. Diki pun menjelaskan dengan detil kejadian yang menimpa temannya di puncak gunung itu. Tiba-tiba si pemilik warung berkata, Mas, kau harus segera turun, temui tim SAR dan Pak Kepala Desa. Mereka tahu apa yang harus dilakukan. Laras dan Diki pun saling bertatapan penuh kepanikan, seakan berpikir percuma minta bantuan ke Boyem. Tanpa pikir panjang, mereka berlari menuju ke base camp untuk meminta bantuan. Kenapa jadi seperti ini, Sidik? Kenapa seperti ini? Keluh Laras
terus-menerus panjang jalan. Memang benar, kalau dalam kepanikan hal-hal mustahil bisa terwujud. Pendakian dari bawah menuju puncak memakan waktu hampir 8 jam. Turun dengan berlari hanya ditempuh dengan waktu 4 jam. Entah tersandung, terguling, tergores ranting tidak mereka hiraukan. Mereka berdua pun sampai ke perkampungan pukul 2 dini hari, tempat start awal pendakian, dan mencari rumah kepala desa. Setelah beberapa kali menyusuri jalan kampung, akhirnya mereka menemukan rumah Pak Kades itu. Sungguh suasana sepi dan mencekam saat itu. "Permisi Pak, permisi." Diki mengetuk pintu. Iya, jawab Pak Kades sambil membuka pintu. "Kalian?" sambung Pak Kades dengan kaget. "Iya Pak, tolong teman kami Pak, tolong." Tanpa basa-basi Diki langsung minta tolong. "Memang kenapa dengan teman kalian?" tanya Pak Kades heran. "Kedua teman kami masuk ke hutan yang dibatasi pagar itu Pak," jawab Diki. "Waduh, Bapak kan sudah peringatkan jangan masuk tempat itu," kata Pak Kades. "Gak tahu Pak, teman kami seakan ada yang menuntun masuk ke sana," jawab Diki. "Jalan satu-satunya kalian harus menemui kuncen gunung ini," kata Pak Kades memberi solusi. "Di mana Pak tempatnya?" tanya Diki. "Tempatnya di ujung desa. Di sana ada rumah satu-satunya di tengah sawah, pas jalan di kaki gunung yang kalian lewati tadi. Namanya Ki Surya," jawab Pak Kades. "Oh iya, terima kasih Pak. Kita segera ke sana," jawab Diki. "Ya sudah, semoga berhasil ya," pungkas Pak Kades. Mereka pun pergi buru-buru. Entah ada sesuatu yang ingin mencoba menghalangi mereka dalam perjalanan. Melintasi kebun bambu, mereka dikejutkan dengan suara teriakan. Teriakan itu seakan menggema menyelimuti perjalanan mereka berdua. "Dik, suara itu mengerikan. Aku takut, Dik." Laras berlari dengan sangat panik karena berpikir itu adalah suara dari Rido yang terjebak dalam kampung gaib. Diki mencoba menenangkan Laras dengan kata-kata andalan. Udah Ras, terus fokus aja. Jangan panik, aku pun juga panik ini." Kabut terus menyelimuti mereka berdua saat Diki mencoba berhenti menghela nafas sejenak dan memalingkan pandangan ke pohon bambu. "Bangsat, Ras, itu pocong Ras, jangan berhenti di sini Ras," teriak Diki dengan sekuat tenaga, menarik Laras hingga hampir terjatuh. "Aku udah gak kuat Dik, aku gak kuat," teriak Laras, dan kali ini dengan tangisan kencang. Entah gangguan yang bertubi-tubi seakan tidak pernah habis. Sayup-sayup terdengar suara gamelan pengiring manten, dan dari arah belakang seperti terdengar kereta kuda yang seakan mengejar mereka. "Ya Tuhan, aduh, kenapa lagi nih?" keluh Diki dengan panik setelah terus melihat mencari-cari dan dengan berbagai gangguan yang bertubi-tubi. Akhirnya ketemu juga rumah kuncen itu. Seketika gangguan-gangguan itu pun menghilang. "Dik, kok angker gini ya kayaknya, sepi juga lagi," gumam Laras. "Aduh, jelas sepi lah, jam 2:30 subuh, orang-orang belum bangun," jawab Diki. Tiba-tiba di depan pintu, Diki pun mengetuknya. Beberapa lama kemudian, akhirnya ada yang buka. Seorang kakek tua. "Siapa ya?" kakek itu menyapa. Maaf, apakah benar ini rumahnya Ki Surya?" tanya Diki. "Ya benar, saya sendiri," jawab kakek itu.
yang ternyata adalah Ki Surya. Kita pendaki gunung, Ki. Kami mengadakan camping di puncak. Kami mau minta pertolongan. Tolong kami, Ki. Jawab Diki langsung pada pokok masalahnya dengan nafas yang terengah-engah. Masuk kalian, kita ngobrol di dalam saja, ajak Ki Surya. Mereka pun masuk ke rumahnya. Pertolongan apa maksud kalian? Tanya Ki Surya. Kedua teman kami masuk ke hutan yang dipagar itu, Ki. Tolong kami. Jawab Diki. Apa? Ki Surya terbelalak mendengar ucapan Diki. Kalian benar-benar ceroboh. Apa kalian sudah minta izin ke warga desa? Mungkin mereka sudah ngasih wejangan sebelum kalian ke sana, kan? Tanya Ki Surya dengan nada sedikit marah. Iya, Kek. Kami sudah menemui Pak Kades. Beliau pun memang sudah wanti-wanti untuk tidak masuk ke situ. Tapi entah bagaimana, teman kami seperti nggak sadar masuk ke sana. Seperti ditarik suatu kekuatan. Jawab Diki. Sejenak, Ki Surya termenung. Hanya satu yang bisa menolong mereka. Namun itu sulit dilakukan. Jika gagal, maka temanmu akan selamanya tinggal di sana. Kata Ki Surya. Apa itu, Ki? Tanya Diki. Sebentar, kata Ki Surya. Dia lalu masuk ke kamarnya dan kembali lagi. Kalian harus membawa kambing sebagai tumbal dan dikalungi kalung ini, kata Ki Surya sambil memberikan sebuah kalung. Tapi ingat, waktu kalian gak banyak. Kalian hanya punya waktu sebelum matahari terbit. Jika tidak bisa, maka temanmu tak akan bisa keluar, kata Ki Surya. Segeralah kalian pergi sebelum terlambat, sambungnya. Iya, Ki, kami akan berusaha. Kami pamit dulu, Ki. Terima kasih sudah membantu, jawab Diki sambil pamitan. Hati-hatilah kalian, jawab Ki Surya. Tanpa babi bu dan was-was, mereka pun mencari kandang kambing terdekat. Diki dan Laras menyisir desa mencari kandang kambing. Sambil terus melihat jam tangannya, Diki berjalan dengan kehati-hatian. Aduh, kita akan berhasil menyelamatkan mereka gak ya? Tanya Laras. Gak tahu, Ras, yang penting kita usaha dulu. Tetap fokus pokoknya, kata Diki. Waktu menunjukkan pukul 3:15 dan mereka pun masih mencari kandang kambing untuk dibawa ke puncak. Alhamdulillah, itu kayaknya kandang kambing, Dik. Laras menunjuk sebuah kandang di depan pekarangan rumah warga. Iya, Ras, kita coba ke sana, jawab Diki. Setelah benar-benar yakin itu kandang kambing, Diki dan Laras pun menghampiri rumah yang dikira pemiliknya itu. Permisi, permisi, teriak Diki. Pintu rumah pun diketuknya, dan tak lama kemudian ada yang membuka. Oh, Aden yang tadi siang ketemu ya? Ada apa? Tanya seorang lelaki parubaya pemilik rumah itu. Oh, ini bapak yang tadi ya? Diki balik nanya. Yang ternyata adalah petani tadi pagi yang ditemui untuk menanyakan keberadaan rumah Pak Kades. Bener, Den, jawab bapak itu. Pak, kami mau minta tolong. Ternyata teman kami memasuki hutan yang dipagar itu, Pak. Mereka ada di sana dan gak bisa keluar. Kami telah menemui Bapak Kuncen. Katanya jalan satu-satunya harus dikasih tumbal kambing, Pak, ucap Diki menjelaskan. Apa? Kok bisa ke sana sih? Kan Mamang udah bilang jangan, bahaya, kata bapak itu kaget. Iya, Pak, memang kami ceroboh. Panjang ceritanya, Pak. Maaf, Pak, kami buru-buru. Tolong, Pak, bantu kami. Kami butuh kambing, ucap Diki. Itu kambing milik bapak kan? Telunjuk Diki mengarah ke kandang kambing dan bertanya. Tapi bapak gak punya kambing lagi, hanya itu tabungan bapak, Den, jawab bapak itu seakan tidak ingin memberikan kepada mereka berdua. Mamang tenang aja, saya akan membeli kambing Mamang 3 kali lipat. Bapak tunggu aja di rumah Pak Kades. Mobil saya di sana, Mang. Tunggu saya kembali, entar saya bayar. Gimana, Pak?
Tanya Diki. Ya udah Den, bawa aja, semoga ada hasilnya ya, jawab bapak itu. Iya Pak, makasih ya, maaf kami buru-buru Pak, kata Diki. Iya Den, silakan bawa, jangan lupa lapor tim SAR dekat rumah situ, jawab si bapak sambil menunjukkan arah. Mereka pun menuju ke rumah tim SAR dan menceritakan semuanya. Mereka berdua naik ke puncak ditemani 6 tim SAR. Seakan sudah menjadi hal biasa, tim SAR itu menangani kejadian ini. Mereka berlari ke atas dengan melewati jalur warga lokal untuk bertani sehari-hari. Lama di perjalanan dan rasa capek yang mereka rasakan tak menghalangi semangat mereka untuk menolong Meli dan Rido. Aduh Ras, hampir setengah 6 pagi, tapi kita belum sampai. Cepet Ras, kata Diki. Sambil menarik kambing, Diki dan Laras terus berlari. Laras benar-benar merasakan capek yang luar biasa karena naik setengah lari di tanjakan terus-menerus. Mas, ini jalur warga lokal, bentar lagi sampai puncak. Jalur ini biasa kami lewati saat ada kejadian-kejadian atau laporan dari pendaki yang sifatnya urgent, kata salah satu tim SAR itu. Tapi apakah teman kami bisa diselamatkan Mas? Tanya Laras. Semoga ya Mbak, jawab tim SAR. Aku capek deh, aku udah gak kuat, keluh Laras. Ayo sayang, semangat, kasihan Meli dan Rido, kita mesti selamatkan mereka. Mereka teman baik kita, kata Diki menyemangati. Iya Dik, aku tahu, tapi tenaga aku sudah habis, jawab Laras seraya berhenti dengan nafas ngos-ngosan. Ya udah, kamu jalan pelan-pelan saja. Ikuti aku dari belakang, biar aku jalan agak cepat. Setelah sampai di sana, kamu tunggu aku di tenda dan beresin semua barang kita. Entar aku ke sana. Doakan saja agar aku dan mas-mas ini bisa bawa pulang Meli dan Rido ya, kata Diki. Ya udah, aku nggak apa-apa, aku sendiri aja. Entar aku tunggu di tenda, jawab Laras. Jaga dirimu baik-baik ya, kata Diki. Ya sayang, semoga berhasil, jawab Laras. Akhirnya Diki meninggalkan Laras yang berjalan pelan karena kecapean yang luar biasa. Tepat jam 5:30 pagi, Diki dan tim SAR baru sampai di depan pagar hutan itu. Tanpa menunggu lagi, mereka lalu memasangkan kalung pemberian kuncen itu di leher kambing dan menggiringnya masuk ke pintu pagar. Kambing itu pun masuk ke hutan itu. Beberapa saat kemudian, kampung yang tadinya terlihat terang tiba-tiba saja berubah menjadi hutan kembali. Dan samar-samar terlihat wanita berjalan dengan sempoyongan ke arah Diki. Mila, teriak Diki dengan keras. Mila pun menghampiri Diki dan tim SAR dengan raut wajah yang kebingungan. Mila, Rido mana Mil? Tanya Diki kepada Mila. Bukan jawaban yang didapat, namun teriakan tangis yang keluar dari mulut Mila menggema memecah hening pagi itu. Aduh, gawat nih, gumam salah satu anggota SAR. Gawat kenapa Mas? Kemana Rido? Rido bisa diselamatkan kan Mas? Tanya Diki dengan panik. Para tim SAR berdiskusi satu sama lain, dan 2 anggota turun ke Mbok Yem untuk menghalau pendaki lain naik ke puncak. Para pendaki lain diperingatkan untuk menuruni gunung dan seperti diusir dari Gunung Lawu karena ulah yang Rido dan teman-temannya lakukan. 2 orang tim SAR pun membawa Diki, Mila, dan Laras kembali ke base camp. Dan 2 orang masih stay di puncak. Entah apa yang akan dilakukan oleh mereka. Isak tangis, lelah dan rasa kantuk menyelimuti perjalanan turun gunung mereka bertiga. Seakan tak menyangka
kawan seperjuangan menghilang dengan cara yang mengerikan. Sesampainya di rumah tim SAR, sudah banyak orang berkumpul termasuk Pak Kades, Kuncen, dan Bapak pemilik kambing. Kami semua menceritakan kejadian yang dialami di puncak, dan beberapa pertanyaan terlontar dari mulut Kuncen Gunung itu kepada Meli, dan ia menceritakan apa yang dialaminya di kampung gaib itu. Ini merupakan cerita Meli dan Rido. Jadi, saat Meli yang baru saja memasuki kampung itu mencoba menenangkan pikirannya, dia perlahan berjalan sambil terus melihat ke sekeliling kampung itu dengan harapan menemukan Rido kekasih hatinya. Tiba-tiba, tepat di hadapannya, Meli melihat seorang nenek bertongkat berjalan membelakanginya. Badan Meli gemetaran. Ini nenek manusia apa setan ya? Ya Tuhan, lindungilah hamba, gumam Meli. Dia lalu memberanikan diri menyapa si nenek yang berjalan mendahuluinya. Maaf nek, saya mau nanya. Nenek lihat seorang pemuda masuk ke sini gak ya? Saya lagi mencarinya, tanya Meli. Gak usah kau cari, tak akan ketemu. Karena setiap manusia yang masuk ke sini akan menjadi warga di sini untuk selamanya. Si nenek menjawab tanpa menoleh ke arah Meli. Sejenak Meli terdiam. Dia bermaksud mau nanya kembali, tapi si nenek sudah gak ada. Loh, kok tiba-tiba hilang? Aneh, kata Meli dalam hati. Apa maksudnya si nenek tadi ya? Duh Rido, lu kemana sih? Please ketemu dong. Lu bikin gua jadi ketakutan gini tahu. Gumam Meli. Begitu lagi berjalan bagai maling yang mengendap-endap. Sesaat, Meli melihat anak-anak yang bermain kelereng dan wanita yang lagi menyisik kutu di kepala teman wanita satunya lagi. Dia juga melihat wanita parubaya lagi nyapu, sama persis yang tadi Diki lihat. Aneh banget, ini kan tengah malam, tapi mereka benar-benar sulit dimengerti, pikir Meli. Selagi diselimuti berbagai pertanyaan dalam benaknya, tiba-tiba Meli melihat seorang anak sedang memakan mentah daging kelinci. Mulutnya berlumuran darah. Meli terus melihatnya. Anak itu terdiam, kemudian menoleh ke arah Meli. Matanya melotot, lidahnya menjulur keluar, giginya bertaring, dan rambutnya gondrong acak-acakan. Perlahan, Meli mundur. Hah? Meli menjerit ketakutan dan lari pontang-panting tanpa arah tujuan. Sesaat, ia berhenti sambil melihat ke belakang. Takutnya anak itu mengejarnya, tapi ternyata enggak. Namun, begitu membalikkan badan, nenek yang tadi ada lagi di hadapannya. Nek, tunggu nek. Meli teriak menghampiri si nenek. Si nenek pun berhenti. Belum juga Meli ngomong, si nenek membalikkan badan menghadap ke arah Meli. Kaget luar biasa. Meli melihat nenek itu matanya merah menyala dan mukanya rusak. Nenek itu kemudian cekikikan dengan suara seram sambil mendekati Meli. Meli menjerit ketakutan. Dia hanya bisa memejamkan mata dan melipatkan tangan di dadanya. Jangan ganggu aku nek, tolong, aku gak salah apa-apa, jangan ganggu aku, ucap Meli memohon. Tap, sebuah tangan meraba pundak Meli. Meli menjerit. Ini aku Mel, Rido, ucap sebuah suara. Begitu Meli membuka matanya, ternyata benar, Rido ada di hadapannya. Meli pun mendekapnya erat. Ternyata kamu, Beb. Iya, Mel. Kamu kenapa kesini? Ini tempat benar-benar angker.
Tanya Rido. Aku takut terjadi apa-apa sama kamu. Kenapa kamu nekat sih? Meli balik bertanya. Aku gak tahu Mel. Awalnya aku mimpi. Pas sadar, aku ada di tempat ini. Aku gak tahu. Maafkan ya, aku membuat kamu takut. Jawab Rido. Ya sudah, kita bahas di luar saja nanti. Yang penting kita harus keluar dulu dari tempat ini. Ini tempat benar-benar tempat setan, kata Meli. Iya Mel. Rido pun memegang tangan Meli. Dan mereka beranjak pergi mencari jalan keluar. Namun, Meli seakan lupa dari arah mana tadi dia masuk. Terus kita ke arah mana Mel? Aku masuk sini kan gak sadar. Mungkin kamu lebih tahu. Tanya Rido. Aduh Beb, kenapa aku lupa ya? Jawab Meli. Mereka pun berhenti sejenak. Mau kemana kalian? Tiba-tiba seorang bertanya dari belakang. Serentak, mereka membalikkan badan. Betapa kagetnya mereka. Sosok kakek tua dengan kepalanya yang hampir putus dan mukanya yang hancur berada di depan mereka. Seketika, mereka teriak keras dengan muka pucat dan sangat ketakutan. Kalian tak akan bisa keluar. Tak akan bisa keluar. Kata kakek itu dengan suara erangan menyeramkan. Meli dan Rido pun terus berlari. Namun naas, jalan keluar pun tak mereka temukan. Kita terjebak Mel, gak bisa keluar. Padahal tempat ini gak begitu luas jika kita melihatnya dari luar tadi. Bahkan kita tak mampu melihat adanya pagar pembatas tempat ini. Tempat ini seakan tak ada ujungnya. Aneh, kata Rido. Terus kita gimana Beb? Aku gak mau tinggal selamanya di sini. Semoga saja Diki dan Laras kembali ke sini, bawa orang yang mampu mengeluarkan kita. Ucap Meli ketakutan. Dengan panik, mereka melihat banyak sosok menyeramkan. Semua keluar dari pintu rumah, berjalan mendekat. Sosok tubuh tanpa kepala, pocong, sosok yang berjalan merangkak dan anak kecil yang sedari tadi bermain kelereng tiba-tiba berubah menjadi sosok anak-anak yang sangat menyeramkan. Semua mata melotot melihat ke arah mereka berdua. Aku takut Beb, aku takut. Pekik Meli. Sayang tenang, kita harus mengalahkan rasa takut ini. Kamu harus tetap pegang erat tanganku supaya kita tetap bersama. Bacalah doa semampu yang kamu tahu. Ucap Rido menenangkan. Kalian akan mati pelan-pelan. Jasadmu akan membusuk di sini dan ruh kalian akan menemani kami di sini untuk selamanya. Kata sosok menyeramkan dengan suara serak khas nenek lampir yang memanggil Gerandong. Rido tak bisa berkata apa-apa. Dia hanya merasakan takut yang luar biasa. Begitupun dengan Meli yang terlihat menangis sesenggukan. Tiba-tiba datang seorang kakek yang kepalanya hampir putus dan bermuka hancur. Dia menghampiri Rido sambil membawa daun yang ditekuk berisi darah. Minumlah, minum. Kata kakek itu. Gak mau, itu darah. Pergi kalian, jangan ganggu kami. Pergi. Pekik Rido. Kakek itu lalu tertawa memecahkan suasana. Pegang dia. Aku akan paksa dia minum ini. Kata si kakek. Kemudian puluhan makhluk aneh itu mendekat dan semakin dekat. Ini tumbal siapa ini? Siapa lagi yang meminta pesugihan? Kata sosok nenek itu. Perlahan semakin dekat Rido dan Meli seperti dikepung oleh makhluk-makhluk mengerikan. Mereka berdua pasrah dengan keadaan yang menimpanya. Menangis pun percuma. Sebelum sosok-sosok itu menyentuh Rido dan Meli.
Entah dari mana terdengar suara lengkingan kambing, dan samar-samar terlihat di belakang Meli dan Rido muncul sosok seperti ulama berkain sorban dengan membawa seekor kambing hitam yang memakai kalung. Setelah kejadian itu, kampung yang semula terlihat menyeramkan dan angker dengan penghuni makhluk-makhluk aneh berubah menjadi hutan dengan pagar yang mengelilinginya. Meli mendengar ada yang memanggil namanya dan berusaha sekuat tenaga untuk menghampiri sumber suara itu. Benar saja, saat Meli mengikuti sumber suaranya, ia bertemu dengan Diki dan rombongan tim SAR. "Rido kemana, Mel? Rido kemana?" Begitulah yang sempat Meli dengar dari Diki sebelum lelah dan pingsan menghantam raga Meli. Kembali ke base camp tim SAR, mendengar cerita yang dialami Meli, Kuncen gunung itu segera bergegas untuk melakukan ritual khusus. Ia mengajak Meli dan Pak Kades untuk menuju ke pemakaman yang ada di desa sebelah dengan jarak tempuh sekitar setengah jam menggunakan roda 4. Dua orang tim SAR yang masih di puncak gunung menanti dengan cemas kabar dari bawah karena sebelumnya sudah membawa HT, alat komunikasi jarak jauh via satelit. Pada saat itu memang suasana menegangkan, baik yang di atas gunung ataupun di base camp. Ritual darah ayam hitam dilakukan oleh Kuncen itu di makam keramat demi mengembalikan Rido yang masih terjebak dalam kampung gaib itu. Entah apa yang terjadi pada Rido saat itu. Suara teriakan-teriakan terdengar cukup keras, baik oleh tim SAR ataupun kami yang sedang ritual di makam. Tiba-tiba, duar! Terdengar suara ledakan yang sangat keras dari balik pagar hutan puncak gunung, dan suara jerit kesakitan mengelilingi makam keramat tempat ritual dilakukan. Tak lama berselang, kami yang berada di area pemakaman disuruh untuk menyingkir sebentar oleh Kuncen. Mungkin ada sebuah perjanjian khusus yang dilakukan oleh juru Kuncen itu dengan dedemit yang ada di balik pagar hutan puncak gunung. Juru Kuncen pun keluar makam keramat tersebut. Namun terdapat bekas luka pada pergelangan tangannya seperti sayatan. Kami kembali menuju rumah tim SAR dengan harap-harap cemas mendapatkan kabar baik dari puncak gunung. Waktu demi waktu kami menunggu. Dan setelah hampir 5 jam, kami mendapatkan kabar dari tim SAR bahwa Rido telah ditemukan di pos 4 Gunung Lawu, tepat di sebelah makam. Tubuh Rido ditemukan terkapar dengan luka sayatan di sekujur tubuhnya. Dan tim SAR pun segera membawa Rido turun gunung untuk mendapatkan pertolongan. Kami semua berkumpul dalam satu ruangan untuk mendengarkan penjelasan dari Kuncen itu. Dan rupanya beliau telah melakukan perjanjian khusus dengan penghuni hutan. Tiap malam Jumat Kliwon harus disediakan sesajen berupa 7 ekor ayam hitam yang dikirimkan lewat media makam keramat itu. Ras, itu kalung yang melekat pada leher Mila bukannya yang kita kalungkan pada kambing tadi ya? Tanya Diki kepada Laras. Iya ya Dik. Mil, bawa sini kalungmu, pinta Laras kepada Mila. Rupanya Mila tidak menyadari bahwa ada kalung yang melekat di lehernya. Mila pun memberikan kalung itu kepada Laras dan mengembalikan kepada Kuncen yang telah menolong teman-temannya. Tak ada lagi ungkapan yang bisa tertuang selain berterima kasih sebesar-besarnya kepada Kuncen, tim SAR, dan segenap warga yang terlibat. Diki pun menepati janjinya untuk mengganti kambing milik petani tadi yang telah diberikan kepadanya dan mengganti biaya ritual yang ditanggung oleh Kuncen selama 3 bulan ke depan. Mereka berempat memutuskan untuk tinggal beberapa hari di desa itu untuk memulihkan keadaan Rido. Sebuah pengalaman yang mengerikan dan mengancam nyawa. Lebih-lebih
jika singgah ke tempat yang sekiranya asing, memang lebih baik untuk menjaga sikap. Karena kita semua hanyalah tamu. Tamat. Halo para pendengar, akhirnya selesai juga kisah kampung gaib ini. Jika para pendengar suka dengan kisah ini, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar. Dan bagi para pendengar yang mau kisahnya dibawakan, silakan kirimkan ceritanya ke email suwarna.lokaya@gmail.com. Baiklah, cukup sekian kisah horor kali ini. Semoga para pendengar beserta keluarga sehat selalu. Dan sampai bertemu lagi dengan kisah horor berikutnya. Tentu saja di kanal Suwarna Lokaya. Bye.